Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi anggota. Langkah pertama yaitu kita membuat sebuah database connection terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat dua database connection. Yang satu itu adalah perpus 1, yang kedua yaitu perpustakaan. Kemudian kita lanjut membuat tabel anggota. Di sini untuk step name-nya yaitu tabel anggota, kemudian untuk koneksinya ini ke database dengan database-nya perpustakaan. Kemudian setelah dimasukkan yaitu kita preview. Setelah seperti ini maka data berhasil dimasukkan. Kita close saja, lalu oke. Kemudian yang kedua kita membuat table admin. Di sini step name-nya adalah tabel admin, kemudian di sini koneksinya yaitu ke perpustakaan. Di sini datanya sudah saya masukkan. Kemudian kita preview. Setelah data dimasukkan berarti berhasil. Kita close, lalu kita oke. Kemudian di sini kita menambahkan stream lookup. Dengan nama yaitu join anggota admin. Terus di sini look step-nya kita mengarah ke tabel admin. Kemudian get lookup field. Kemudian kita oke. Kemudian kita preview untuk melihat hasil. Ternyata di sini berhasil. Kita close. Kemudian kita di sini membuat SK anggota yaitu add sequence. Di sini step name-nya yaitu SK anggota dan name of value-nya SK anggota. Kemudian kita klik OK. Kemudian di sini kita mengatur kolom dengan nama tabel yaitu select values. Step name-nya kita atur kolom. Kemudian di sini ada ID anggota, ID admin, full name, tanggal lahir, gender, dan alamat. Kemudian kita klik OK. Untuk melihatnya kita klik kanan lalu preview. Kemudian quick launch. Di sini datanya sudah muncul, berarti prosesnya berhasil. Kemudian kita close. Kemudian kita di sini menambahkan tabel output yaitu tabel terakhir. Di sini dengan nama step name-nya yaitu dim anggota. Untuk koneksinya kita mengarah ke perpus 1 yang ada di database. Kemudian untuk truncate table-nya kita centreng. Lalu oke. Kemudian di sini kita preview. Terus quick launch. Di sini sudah muncul, berarti tandanya berhasil. Kemudian kita close. Untuk melihat keseluruhan kita lakukan run. Udah kita run, ternyata ini hasilnya sudah berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dimensi buku. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengimpor database connection dengan nama perpus 1, lalu perpustakaan, dan juga perpustakaan. Lalu selanjutnya saya membuat tabel input. Di sini ada tabel buku dan juga tabel admin. Tabel buku ini saya memberi nama step name-nya tabel buku dan connection-nya ke database perpustakaan.
Di sini saya sudah mengoneksikan database-nya. Lanjut ke klik preview aja. Dan ini hasil dari database-nya. Oke, untuk tabel admin, di sini saya memberi nama step name tabel admin, koneksinya ke database perpustakaan, lalu kita preview. Nah, ini hasilnya dari database tabel admin. Nah, untuk selanjutnya saya membuat stream lookup dengan nama step name join buku admin. Lookup stepnya tabel admin, lalu field dan lookup fieldnya ID_admin. Setelah itu get lookup field, lalu oke. Kita lihat hasil reviewnya. Nah, ini hasilnya sudah keluar seperti ini ya. Selanjutnya saya membuat add sequence dengan nama step name-nya SK buku. Name of value juga sama SK buku. Lalu setelah itu klik OK. Untuk melihat hasilnya, terlihat klik di preview. Nah, ini sudah keluar hasilnya untuk SK buku. Selanjutnya untuk set value, di sini saya memberi nama step name-nya author column. Setelah itu import datanya di get field to select. Nanti setelah import datanya, maka akan keluar hasilnya di sini. Di sini sudah ada SK buku, ID admin, title, author, publisher, dan year. Setelah itu klik OK. Nah, untuk melihat hasilnya, kita klik preview. Nah, ini hasilnya sudah keluar ya di author column. Untuk selanjutnya membuat tabel output dengan step name-nya dimensi buku. Connection database-nya ditautkan ke perpus 1, lalu target tabelnya dimensi buku, dan truncat table-nya dicentang. Setelah itu klik OK. Lalu untuk melihat hasilnya klik preview. Dan ini hasilnya dari dimensi buku, tabel output dimensi buku. Setelah semua sudah terinputkan, lalu klik run di sini untuk melihat hasilnya. Semua sudah tercentang, maka hasilnya tidak ada yang error. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dimensi pinjam. Kita buka SAM-PP, lalu nyalakan Apache dan MySQL, dan buat database bernama perpustakaan. Lalu buat database connection bernama perpustakaan dan perpus 1. Langkah pertama, kita buat tabel bernama tabel pinjam yang koneksi ke perpustakaan. Lalu kita get SQL select statement. Lalu masukkan lagi tabel bernama tabel anggota, connection ke perpustakaan, dan kita get SQL statement lagi. Kita gabungkan tabel pinjam dan tabel anggota menggunakan stream lookup. Lookup stepnya tabel anggota. Field diisi ID anggota dan lookup field diisi ID anggota, lalu get lookup field. Masukkan lagi tabel bernama tabel detail pinjam.
connection ke perpustakaan, dan kita get SQL select statement. Gabungkan tabel pinjam, anggota, dan detail pinjam menggunakan stream lookup. Lookup stepnya tabel detail pinjam. Field diisi ID pinjam dan lookup field diisi ID pinjam. Lalu kita get lookup fields. Lalu buat lagi tabel buku, connection ke perpustakaan, dan kita get SQL select statement. Gabungkan tabel buku ke tabel yang atas. Field diisi ID buku dan lookup field diisi ID buku. Lalu kita get lookup field. Lalu select values dan step name-nya atur kolom, dan get field to select. Dan buat tabel output bernama dimensi pinjam, connection ke perpus 1, dan target tabelnya dimensi pinjam. Rangkel kabelnya kita checklist. Lalu klik SQL. Run hasil kerjanya, dan bila berhasil akan muncul checklist hijau. Kita klik kanan dimensi pinjam, lalu preview, lalu klik quick launch. Akan muncul terus berisi ID pinjam, ID anggota, ID buku, tanggal pinjam, jumlah buku, dan titel. Lalu kita lihat di localhost database perpus 1, isinya sama seperti table output yang tadi kita lihat. Kalau sudah sama berarti sudah selesai. Baik, ini adalah tahapan untuk membuat dimensi dari admin. Pertama kita buatkan terlebih dahulu database connection, review, terus database connection. Kita buatkan dua database connection. Yang pertama adalah perpustakaan dengan connection type MySQL. Oke, hostname-nya localhost dengan database name perpustakaan. Username-nya kita buat root, dan kita tes terlebih dahulu. Ini sudah berhasil. Lalu oke. Lalu kita klik kanan dan lagi kita buat dua database connection. Yang kedua, the connection name-nya bernama perpus 1, dan connection type-nya MySQL. Kita masukkan sama seperti yang tadi, hostname-nya localhost. Database name-nya kita samakan seperti connection-nya perpus 1. Username-nya kita buat root. Lalu kita tes terlebih dahulu, dan ini sukses dan oke. Lalu selanjutnya kita ke desain. Kita buatkan yang pertama adalah table input. Kita cari table input, kita tarik ke dalam sini. Lalu di sini kita masuk, dan step name-nya kita ubah menjadi tabel
admin dengan connection ke perpustakaan. Lalu kita get add SQL statement. Di perpustakaan ada tabel dari tabel admin, kita cari yang berada di database perpustakaan. Ini dia. Oke. Yes. Lalu kita tekan oke. Lalu selanjutnya kita akan membuat add sequence-nya. Kita tarik, kita letakkan di bawah tabel admin. Masuk ke pengaturan add sequence. Step name-nya kita buat skadmin. Name of value-nya kita buat sk_admin. Lalu kita tekan OK. Lalu kita arahkan tabel input admin tadi ke add sequence skadmin. Setelah itu kita akan membuat select value. Kita tarik, kita letakkan di sebelah add sequence dari skadmin. Kita tarik ke sini, lalu select value kita tekan 2 kali, lalu kita atur step name nya dengan atur kolom, lalu kita get field to select. Nah, di sini ada banyak, jadi kita akan mengatur ini dengan menaikkan skadmin paling atas, lalu ID admin, username, password, role di bawah password, lalu full name. Sisanya akan kita hapus, kita hanya memakai 6 field name dan tekan OK. Setelah kita menekan select values, kita akan menambahkan table output. Oke. Lalu kita arahkan dari select values atur kolom tadi ke table output. Kita buat jadi main output of step. Lalu kita tekan 2 kali, kita ubah step name-nya menjadi dim admin. Lalu kita buat purpose 1 sebagai connection-nya. Lalu turun ke tabelnya kita centang. Jangan lupa kita ubah target table-nya menjadi dimensi admin, kita persingkat menjadi dim_admin. Lalu kita tekan SQL-nya. Oke. Dan kita tekan OK. Lalu di sini kita jangan lupa untuk men-save-nya terlebih dahulu dengan nama dimensi admin. Dim admin. Lalu kita save. Yes, karena sudah terbuat. Oke. Lalu kita run dari hasil yang sudah kita buat. Run. Dan ini adalah hasil jika semua yang kita buat benar dan berhasil. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tabel fakta perpustakaan. Sebelum memulai, kita nyalakan Example terlebih dahulu pada Apache dan juga MySQL. Jika sudah, kita masuk ke localhost /phpMyAdmin, lalu bikin database perpustakaan, import data source-nya, ini hasilnya. Lalu jika sudah, kita masuk ke Pentaho. Kita buat database connection terlebih dahulu. Di sini ada purpose 1 yaitu untuk menyimpan database hasilnya, dan yang kedua ada perpustakaan yaitu database dari data source. Jika sudah, kita inputkan tabel. Di sini contoh menginputkan tabel perpustakaan. Step name-nya tabel perpustakaan, connection-nya kita koneksi ke perpustakaan. Lalu jika sudah, ke get SQL select statement, pilih file perpustakaan. Nanti akan menghasilkan tabel seperti berikut. Jika sudah, maka okekan. Lalu kita buat input tabel dimensi pinjam. Step name-nya dim pinjam, connection-nya ke purpose 1. Lalu get SQL select statement, pilih filenya dim_pinjam.
nanti akan menghasilkan tabel seperti berikut, lalu oke. Selanjutnya kita inputkan stream lookup dan kita namakan ID pinjam. Tabel perpustakaannya kita koneksikan dulu, dimensi pinjamnya kita koneksikan ke ID pinjam. Lalu step name-nya ID underscore pinjam, lookup step-nya ke dimensi pinjam, ID field-nya ID pinjam, lookup field-nya juga ID pinjam. Lalu get lookup field, nanti akan menghasilkan field, kita sisakan ID pinjam saja. Lalu kita yang kedua input tabel dim anggota. Tab name-nya dim anggota, connection-nya ke purpose 1, lalu kita select statement, pilih file, dimensi anggota, nanti akan menghasilkan tabel seperti berikut. Jika sudah, maka oke. Lalu kita stream lookup lagi, kita koneksikan dimensi anggota, ID pinjam ke stream lookup, dan step name-nya kita buat ID underscore anggota, lookup step-nya dimensi anggota, field-nya kita pilih ID anggota, lookup field-nya ID anggota, setelah itu kita get lookup field, nanti akan menghasilkan field, kita sisakan ID anggota saja. Jika sudah, kita akan menginputkan tabel lagi dimensi admin. Step name-nya dimensi admin, connection-nya purpose 1, lalu get SQL select statement. Nanti menghasilkan file, pilih dimensi admin, dan tampilkan tabel seperti berikut, lalu oke. Jika sudah, kita input stream lookup lagi, koneksikan ID anggota, dimensi admin, lalu kita buat step name-nya ID underscore admin, lookup step-nya ke dimensi admin, field-nya ID underscore admin, lookup field-nya juga ID admin. Setelah itu get lookup field, nanti akan menampilkan field, kita sisakan ID admin saja. Selanjutnya kita buat tabel input dimensi buku, step name-nya dim buku, connection-nya ke purpose 1, lalu get SQL select statement, nanti akan menghasilkan tabel, terus oke. Selanjutnya kita inputkan lagi stream lookup, koneksikan ID admin dan dimensi buku, kita mencari ID buku. Step name-nya ID underscore buku, lookup step-nya dimensi buku, field-nya ID buku, lookup field-nya juga ID buku. Lalu get lookup field, nanti akan menghasilkan field, sisakan ID buku dan title. Jika sudah diinputkan semua, maka kita akan mengatur kolom pada select values. Step name-nya atur kolom, lalu kita get fields to select, nanti akan menampilkan banyak field name, kita sisakan ID purpose, ID pinjam, ID anggota, ID admin, ID buku, title sesuai dengan tabel fakta yang kita buat. Jika sudah, kita membuat tabel output. Di sini saya membuat step name-nya fact table perpustakaan, connection-nya ke purpose 1 untuk menyimpan, lalu target tabel fact perpustakaan, terungkap tabelnya kita checklist, lalu klik SQL, execute, setelah itu oke. Coba kita run. Jika sudah ada tanda checklist hijau begini, artinya sudah selesai dan sudah berhasil, tidak ada yang salah. Selanjutnya kita preview. Klik preview lalu quick glance. Ini merupakan tabel yang kita buat, yaitu ada ID purpose, ID pinjam, ID anggota, ID admin, ID buku, dan juga title, dan sesuai dengan tabel fakta yang kita buat. Nanti hasil output tabel fakta akan tersimpan di localhost, di ke purpose 1, lalu fact perpustakaan.